Tes, 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 tes. Halo, halo, tes, tes. Cek, cek, cek. Oke, baik. eh Selamat siang semuanya. Perkenalkan nama saya Andra Pratama Modale. Saya dari kelas JCDM OH 02.001, eh kelas Digital Marketing Online dengan lecture yaitu Mas Pradita. Baik, di sini saya mendapatkan tiga soal. Soal pertama mengenai strategi SEO dari brand yang saya dapat yaitu Gojek dan juga Grab. Kemudian soal dua konten kalender dengan pilar, tema, dan format kontennya seperti apa. Kemudian dan soal tiga yaitu buat estimasi budget dan hitung perkiraan biaya per engagement dengan seorang KOL atau influencer yang ditargetkan. Baik, di sini saya akan menjawab ketiga pertanyaan berikut melalui eh, link ataupun Google Drive yang sudah saya berikan melalui file pengumpulan BC. Dikarenakan file Google Drive-nya sama dengan file Canva yang sudah saya miliki, maka saya akan buka filenya sekarang. Baik, di sini saya akan izin share screen dengan full. Izin share screen semuanya. Oke, tes tes. Oke, pada brand challenge yang kedua ini, saya mendapatkan brand Gojek dan Grab. Dan untuk pertanyaan pertama, bagaimana sih strategi SEO-nya untuk ke depannya? Next, di sini untuk ke depannya, untuk strategi SEO on page, pertama, saya melakukan riset dari kon- konten inventory melalui Screening Frog Apps untuk melihat bagaimana kondisi SEO dari brand Gojek dan juga Grab. Oke, telah didapatkan 100 total artikel dan masing-masing brand memiliki 50 artikel. Next. Oke, berikut terdapat konten inventory yang nanti akan saya buka agar dapat lihat bagaimana sih cara saya mendapatkannya. Oke, di sini saya akan sambil buka, izin share screen sebelumnya semuanya. Double click to interact. Oke, next. Saya izin sambil lihat pertanyaan kembali. Oke, berdasarkan audit. Nah, untuk pertama kan ada konten inventory yang didapat, berikut linknya didapat dengan cara robots.txt dari website yang kita pilih, contoh gojek.com/robots.txt, baru nanti akan muncul sitemaps. Nah, di mana dari sitemaps tersebut saya mendapatkan blog yang saya dapatkan. Nah, ini raw sitemaps-nya yang saya dapatkan dari ratusan link, tapi saya kurasi menjadi 50. Kemudian lanjut, di sini juga ada. Next, ini untuk isu yang dihadapi ya. Ini bisa dibaca. Ada multiple head text, ada no index, dan H1 missing. Ada juga page title, tapi nanti akan kita bahas lagi. Sebelumnya saya mau kasih tahu dulu yang Grab-nya dulu. Oke, yang Grab juga kurang lebih sama pengerjaannya melalui Screaming Frog, lalu saya kurasi 50 artikelnya. Baik, untuk ya, ini kurang lebih isu yang didapatnya. Ada multiple head text, ada no index. Di sini ada juga penjelasannya bagaimana solutifnya. Jika multiple head text, pastikan semua halaman memiliki satu elemen head yang valid dalam satu HTML. Kemudian jika no index, berarti halaman tersebut dilarang muncul pada Google karena adanya instruksi pada meta tag. Ini bisa disengaja maupun tidak. Jika tidak disengaja, maka harus didaftarkan indeksnya, request indexing. Kemudian ada multiple body text, ada isunya lumayan high. Nah, ini dikarenakan tag body pada HTML banyak. Kemudian ada page title lebih dari 60 karakter. Di sini harusnya ada batas 50 sampai dengan 60, termasuk spasi. Kemudian ada H1 missing, yaitu H1 tag header dari halamannya harusnya hanya ada satu. Dan di sini missing, berarti tidak ada. Kemudian ada page title yang dimana di bawah 30. Yang kurang lebih ini hanya summary singkatnya saja dari konten inventory yang saya dapat. Oke, next. Di sini ada grade, ada internal client error. Ini link internalnya yang harus dibetulkan. Kemudian ada page over 60 karakter. Di sini ada dijelaskan rekomendasi yang harus dilakukan.
ada batasi titelnya menjadi 50 sampai 60 karakter, kemudian ada page titles yang lebih dari 561 pixel, di mana harusnya panjang title di 50 sampai 60 karakter atau maksimal di 560 pixel. Kemudian H2-nya ada multiple, di mana seharusnya judul dari sebuah HTML ataupun nanti ada pada web page harus dengan hierarki yang benar, H1, H2, H3, dan seterusnya. Kemudian ada meta description. Seharusnya meta description 150 sampai 90 karakter. Kemudian ada page title yang sama dengan H1 pada website Grab. Seharusnya dapat dioptimasi dengan cara title yang lebih ringkas untuk memudahkan di SERP dan kemudian H1 yang lebih natural dan user oriented untuk halaman. Oke, baik. Di sini ada SEO on page yang nanti akan saya bacakan. Untuk on page pada website Gojek dan website Grab, di sini saya izin zoom agar lebih terlihat. Untuk Gojek, title tag-nya terlalu pendek. Di sini hanya Gojek Super App, kurang lebih 15 detik. 15 karakter. Di sini bisa kita optimasi di 50 sampai 60. Meta description tag-nya juga sudah oke tapi kalau di sini. Nah, untuk website Grab kurang lebih hasilnya sama. Di sini length-nya 33 lebih baik dibanding Gojek, tetapi masih kurang dari 50 sampai 60 karakter. Dan meta description-nya sudah oke, di angka 129, sedangkan Gojek 158. Analytics-nya di sini saya paparkan. Oke, next. Di sini ada, kemudian ada H1 header tag use di sini pada Gojek, di mana ini dia. Your page has more than one H1 tag, di mana seharusnya tag H1 itu hanya satu. Nah, di sini tapi untuk penggunaan H2 sampai H6, headernya sudah baik. Kemudian, Grab di sini lebih unggul di mana page H1-nya lebih baik digunakan dibanding Gojek. Dan distribusi H2 sampai H6 juga sudah baik. Sudah diimplementasikan dengan baik. Oke, di sini ada analisis dan actionnya di mana actionnya itu, rekomendasinya itu, pastikan H1 tag menjadi header pertama pada halaman dan gunakan secara berurutan. Baik, kemudian lanjut ke image dan canonical, image alternate. Nah, iya di sini pada website Gojek, image alternate attributes-nya ada we found 43 image on your 12 we found 43 image on your page and 12 of them are missing the attribute. Oke, di sini ditemukan 12 image pada page. Di website Gojek tidak terdapat image alternate attributes di mana deskripsi dari fotonya tidak dipaparkan. Dan kemudian canonical tag-nya tidak ada pada website Gojek di sini. Oke, actionnya gunakan canonical web untuk mengetahui mana domain yang utama dan kemudian optimasi image alternate-nya ditambah. Jadi pada foto di web page ditulis let's say captionnya seperti apa agar membantu dalam pencarian SERP oleh Google Chrome. Oke, pada website Grab di sini 9 image pada di sini ditemukan adalah 6 image seharusnya di sini ya. Di sini ada 6 image pada page website Grab. Tidak terdapat image alternate atributnya. Di sini seharusnya 6, mohon maaf sebelumnya. Nah, dan canonical tag-nya ini sudah ada dan domain utamanya pada SG or Singapore. Oke, di sini isinya hanya image alternate attributes saja. Next. Oke, untuk keamanan website security, HTTPS sudah ada, SSL juga sudah enabled, kedua website Gojek dan Grab. Next ada internal link. Strukturnya, sebentar saya baca. Oke, di sini seharusnya saya sepertinya salah tulis ya. Di mana sini eh kurang terbaca untuk karena di sini terdapat 43 total link, hanya 42% eh yang terkirim ke website luar gitu. Dan kurang lebih di sini tapi untuk friendly linksnya sudah oke, SEO friendly. Di sini website Gojek lebih baik dibandingkan Grab dikarenakan untuk Grab sendiri dari 202 link hanya 22% yang terkirim ke website luar. Dan di sini tidak friendly links.
Oke, actionnya bisa kurangi panjang URL untuk website Grab yang friendly links-nya. Di sini mohon maaf sebelumnya, harusnya ini tidak diimplementasikan dengan baik, tetapi saya salah menulis. Nanti akan direvisi pada setelah eh, TC selesai. Oke, begitu kurang lebih on-page analisis yang saya dapatkan menggunakan website Screaming Frog. Oke, mau tunggu sebentar. On-page SEO. Oke, sebenarnya kayaknya harus masih ada yang saya jelaskan. Mohon maaf sebelumnya. Dari one page-nya, backlink nanti saja. Oke, ini masih backlink tapi ini aja. Nanti karena kan backlink lebih ke off page. Nah, di sini lanjut ke technical SEO ini masih nomor satu. Mohon maaf sebelumnya. Dari usability, di mana kedua website masih mendapatkan peringkat D dalam usability-nya, dalam device rendering. Nah, ya ini. Di mana keduanya dapat diimprove lebih baik dengan matriks-matriks seperti page speed, responsiveness, dan juga use of less. Oke, baik. Sekarang langsung ke Google Core Web Vitals, di mana di sini buat page tidak eh, tidak melewati tes dari Google Core Web Vitals, bisa dibilang. Di sini ada tiga matriks, LCP, INP, dan juga CLS. Baik. Nah, di sini dari analisa yang kita dapatkan bahwa kedua brand masih kurang baik. Nah, di sini juga dijelaskan LCP-nya seharusnya 2,3, 2,3 dari maksimum 2,5, tapi masih di bawah untuk website Gojek. Untuk INP score-nya sudah mencapai di 320 ms, di mana butuh perbaikan. Dan kemudian CLS-nya masih responsif, di mana LCP ini adalah dari loading page, INP adalah interaktif dari websitenya, dan juga CLS adalah visual stability-nya. Oke, kemudian sama ke brand Grab, di sini LCP score untuk loadingnya kurang baik, yaitu di 4,3 dari maksimum 2,5. Kemudian INP score-nya adalah di 277 ms, perlu perbaikan juga. Dan juga CLS-nya untuk visual shifting-nya, stability, 0,0, berarti responsiveness. High responsif bisa dibilang. Oke, next. Kemudian ini untuk brand Gojek. Google PageSpeed Insight Mobile dengan skor 46, di mana dapat ditingkatkan dengan melakukan text compression, reduce JavaScript yang tidak diperlukan, CSS yang tidak digunakan, dan kurangi redirect multiple page. Oke, next. Di sini ada juga untuk brand Gojek dengan PageSpeed Insight dari desktopnya, di mana skornya 47, which means berarti perlu ditingkatkan text compression, reduce JavaScript, dan CSS yang tidak digunakan, dan kurangi redirect multiple page. Untuk Grab sama. Sekarang pindah Grab di mobile di skor 50, lebih tinggi. Solusinya sama, yaitu test compression, reduce JavaScript, dan CSS yang tidak digunakan, dan kurangi redirect multiple page. Sama juga dengan skor, sama juga dengan desktop, tetapi lebih baik di sini, di angka 87. Baik, kembali lagi, solusinya adalah reduce JavaScript, CSS, dan kurangi redirect multiple page, dan eliminate render blocking, resource yang mengganggu dari website tersebut. Nah, ya, di sini ada performance. Performance dari websitenya sendiri di sini bisa dilihat. Oke, Grab bisa dibilang lebih unggul, di mana dapatkan nilai A. Nah, solusinya agar dapat improve dari kedua website ini, yaitu sebentar. Untuk page script agar cepat load, remove script yang tidak diperlukan. Untuk page content load, lebih baik cek lazy load gambar dan video, dan gunakan minify HTML, CSS, dan JavaScript. Kemudian untuk server respon dapat optimasi backend maupun server. Tapi kedua website sudah oke, dan Gojek perlu improve lagi. Oke, berikut hasil auditnya, di mana website Grab lebih baik dibandingkan Gojek. Oke, nomor satu selesai. Terima kasih. Kita lanjut ke nomor dua. Rancang sebuah konten kalender lengkap dengan pilar, tema, dan format konten. Baik, kita lanjut ke konten kalender ya.
Oke, di sini ya, oke sebelumnya ini dia. Untuk brand kita memilih dari kedua brand tersebut Gojek. Konten pilar ada promotion, ada engagement, education, collaboration, dan juga lifestyle. Jadi ada 5 konten pilar yang kita pilih dengan alasan agar align dengan brand Gojek kita pilih promosi karena di promosi itu perlu seperti PD promo, engagement juga kita perlukan seperti polling, quiz, skit atau meme konten lucu-lucuan let's say agar interaktif dengan pengguna. Kemudian education ada fitur baru, Go Car, Go Tagihan, apapun fitur baru ataupun let's say education bisa kita tambahkan di sini. Di temanya apa? Collaboration dengan KOL let's say untuk GoFood maupun yang lainnya. Kemudian lifestyle di sini ada hari sibuk, back to school, anak kos, di mana hmm, ketiga hal ini hari back to school, anak kos memperlukan let's say utility yang sama yaitu kemudahan dalam kehidupan sehari-hari. Makanya sangat lain dengan Gojek. Oke, bagi ke pertanyaan. Oke, konten kalender. Tadi pilar sudah dibahas, temanya apa, format konten, dan kalender. Oke, 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 baik. Di sini ada konten brief. Nah, ya di sini kita jelaskan tanggal 1 ada hari Senin awal bulan barang Gojek promosional, feed post, bentuknya di IG, bikin hidup makin mudah headline-nya. Nah, Senin awal minggu, 1 Juli awal bulan. Nah, kita di sini menjelaskan bahwa mau kantor lebih mudah, mau pesan makan lebih mudah, mau kirim barang lebih mudah dengan Gojek. Oke, kemudian di sini sama, ya di minggu pertama kita post 3 konten kurang lebih, dan di akhir ada quiz nanti. Nah, di yang ini engagement feed post nanti akan saya contohkan postnya seperti apa. Nah, ya ini konten kalender yang juga sudah dibuat, ada promosional juga, promosional, promosional. Oke, ada hari koperasi juga, ada promosi Gokar ke bandara, double date. Kemudian di sini ada promotion entertainment, edukasi utility, dan promotion. Ada KOL yaitu Jerome Pauline, ada Tan Boy Kun. Di sini sudah kita sematkan. Ini week 3. Ini week 4 dan week 5. Ada week 4 juga sudah dimulai dengan adanya KOL juga, week 5 juga. Ini KOL mikro dan makro ada Tan Boy Kun, mikronya ada Angelas Bailey dan Priyansih Haji. Oke, ini contoh-contoh konten yang nanti akan di-post. Ini seperti double date, bikin hidup makin mudah. Ada juga yang tadi engagement, ini berikutnya. Ya, itu bentuk engagement. Dan ini ada social media post lainnya juga. Ada capek bayar tagihan, ini untuk Reels ya. Nah, Ku Bandara, untuk ada GoPay Later juga kita sematkan. Dan sini payday promo juga ada. Yang 25% diskon up to. Oke, next. Ini lainnya. Ini dengan KOL yang makro ya. Ini post. Ini juga ada. Oke, next. Nah, untuk KOL kita pilih 4 kurang lebih. Ini mikro, Haji Priyansa, Angelas Belly. Angelas Belly itu di eh, food vlogger yang rating 1 to 10. Nah, food vlogger di TikTok dengan mikro. Let's say sectionnya di mikro. Haji Priyansa juga di mikro. Kemudian di makro ada Jerome Pauline dan Tan Boy Kun. Ya, mohon maaf sebelumnya, saya lihat soalnya lagi. Format konten, oke baik. Untuk format konten di sini ada bisa dilihat ada deck-nya untuk diberikan ke Jerome Pauline. Nah, ada influencer Jerome Pauline, niche-nya apa, edukasi lifestyle, target audiensnya apa, bisa dibaca di sini dilihat usia 17-30, sosial media channelnya apa, scope of campaign nanti akan di next slide kita bacakan. Campaign timeline-nya disesuaikan dengan konten kalender, kreatif asetnya apa, mandatory inclusion dan hashtag dan link, makan hemat Gojek aja, direct link to Gojek Apps, dan kemudian di bawahnya sampai ke bawah. Nah, ini sampai dengan budget example-nya seperti apa. Untuk detailnya akan ditanyakan ke manajernya kembali gitu. Ya, baik. Next. Nah, ini scope of campaign-nya ya.
Campaign-nya di sini kita untuk brand Gojek, kita tekankan bahwa makan hemat Gojek aja. Nah, seperti itu. Untuk lalu CTA-nya bahwa link download ke apps. Nah, untuk campaign ini fokus kita adalah eh, kalau misalkan orang, kita pengen jadi top of mind bahwa oh mau hemat, berarti Gojek aja. Nah, kita pengen top of mind-nya orang, let's say consumer sampai ke situ. Gitu. Oke, ini konten briefnya. Nah, Jerome akan memperagakan situasi relatable, sedang belajar, karena kan Jerome memang terkenal di educational. Dan briefnya tutorial saat buka aplikasi seperti apa di sini, baru langsung endingnya seperti apa, CTA-nya, gitu. Next, ada Tan Boy Kun, food vlogger ekstrim untuk makanan. Nah, ini, eh mohon maaf ini masih ada Jerome Pauline ya, belum dibenerin. Nanti saya izin benerin. Oke, di sini ada campaign timeline sudah sesuai, cuman ininya aja nih Instagram masih @jerompol ini belum diganti. Oke, ini bentuk postnya juga seperti apa nanti nih, one post story, one post YouTube. Karena kan memang untuk konten mukbang lebih ke YouTube gitu. Ini ada budget example-nya. Oke, next. Nah, ini dia. Misalkan Gojek akan endorse Tanboy Kun buat challenge video di Instagram dan YouTube. Makan sebanyak mungkin di bawah 50.000 menggunakan GoFood plus voucher Gojek. KOL diminta untuk memesan beberapa menu dan tunjukkan cara menggunakan voucher hemat. Nah, step by stepnya seperti apa? Ini nanti kita brief ke Tanboy Kun. Endingnya tetap pada fokus campaign. Makan hemat Gojek aja. Lalu link plus download apps. Ah, gitu. Oke, di sini ke mikro Angelas Belly. Nah, kurang lebih kalau nggak salah Angelas Belly itu di 10 ribuan untuk followersnya. Oke, ini sudah sesuai juga dari campaign timeline, scope of campaign, sampai dengan mandatory inclusion hashtag and link tetap seperti ini sesuai dengan campaign kita. Oke, ini range of postnya. Oke, kemudian next. Gojek akan endorse Angela untuk membuat video TikTok GoFood yang dibeli dengan voucher hemat di bawah 30.000 karena mikro. Dan bukan karena mikro sih, karena memang kita segmentasinya makan hemat Gojek aja campaign-nya saat ini. Jadi ya memang di bawah 30.000. Karena kan memang makanan murah itu patokannya di TikTok ya. Saya lihat memang banyak 30.000 or 20 ribuan. Gitu. Next. Oh ya sebelumnya memang masih sama. Campaign di akhirnya makan hemat Gojek aja plus link download apps dan cara penggunaan voucher gitu. Kemudian Priyansya Aji. Nah ini untuk di Instagram. Kalau saat ini, kalau tadi Mbak Angela pilih di TikTok, untuk Priyansya Aji di Instagram. Ah ini dia kontennya yang diperlukan. Maksudnya konten brief yang diberikan kepada Mas Priyansya Aji. Ya begini. Ada post reels video plus story, kemudian komputer execution-nya sama, dan scope of campaign-nya tetap kita taruh di makan hemat Gojek aja. Iya, gitu. Next. Iya, gini kurang lebih briefnya. Karena memang fokusnya Priyansya aja di kuliner Bandung, gimana caranya KOL akan mengunjungi salah satu hidden gem Bandung, bisa dine-in atau via GoFood, lalu buat konten, gitu kurang lebih. Oke, sip. Nomor dua sudah selesai. Buat estimasi budget dan hitung perkiraan biaya per engagement dengan seorang KOL atau influencer yang ditargetkan. Oke, estimasi budget ya. Untuk estimasi budget, kita bisa menggunakan website Insight IQ maupun dengan cara menanyakan kepada manajernya langsung. Lalu kita bisa hitung kira-kira engagementnya seperti apa gitu. Mungkin kita bisa coba akses by Insight IQ kali ya. Kemarin saya mengalami sedikit teknikal sih sebenarnya buat website Insight IQ di mana saya tidak bisa login karena terdeteksi eh, di mana gitu kalau nggak salah.
Cuman kita tetap coba dulu. Tidak ada salahnya mencoba. Oke, coba ya. Pakai ini. Semoga bisa nih saat ini nih. Hmm, coba apa nih? Oke, sekarang kita buat ya. Andra, shield, email. Oke. Ah ya, kita coba gini aja lah ya. Ah, oke, oke, bukan robot. Saya bukan robot. Saya bukan robot. Tuh, kan masih we've recorded some suspicious activity from this email domain. If you think this is wrong, please email us. Kita coba deh pakai akun lain kali ya. Ini nih. Insight IQ. Email kita cek dulu sebentar. Apa sih? JCDMOH. Oke. Hmm. Ya, kita aja coba ya. I understand, bukan robot. Ya Allah, masih nggak bisa ya. Oke, mungkin Mas Dika dan ataupun tim Purwadika melihat saya memiliki kendala pada menganalisa insight IQ untuk mengetahui real budget dari KOL dan gimana biaya per engagementnya untuk KOL yang ditargetkan. Tetapi untuk estimasi saya sudah menulis menanyakan waktu itu via GPT untuk kurang lebih budget dari setiap KOL makro dan mikro yang sudah kita lakukan, yang kita tuju. Begini kurang lebih budgetnya. Jerome di 40 sampai 55 untuk Instagram post story, Instagram post plus story. Kemudian Tan Boy Kun di harga 50 sampai 500 ribu. Maaf ini sebelumnya bisa dirubah dulu. Oke. Hmm, di angka segini 50 YouTube video story voucher. Kemudian Angelas Belly 1 juta sampai dan voucher 100 ribu untuk satu TikTok video. Priyansya Aji Reels video plus story 700 tambah voucher let's say kita dapat kasih 150 ribu. Oke. Untuk TC2 kerjakan dengan teliti. Nomor 3 saya sudah jawab juga. Berarti nomor 1, 2, dan 3 juga sudah saya jawab. Rekomendasi strategi SEO on page juga sudah dijawab. Soal nomor 2 juga untuk rancangan sebuah konten kalender juga sudah dijawab. Dan soal nomor 3, meskipun mengalami kendala di Insight IQ, tapi saya juga sudah memberikan estimasi budget. Begitu kurang lebih. Oke, mungkin itu yang bisa saya ini yang saya jawab.
Apakah sudah 30 menit? Belum ya, saya cek tanggal. Masih. Aduh, nggak kebaca tanggal sini ya. Jam. Saya cek di HP deh. Masih jam 13.42 ya. Oke. Untuk engagement sih, untuk perkiraan biaya mungkin perhitungannya bisa dilihat dari ini ya, kalau nggak salah dari total engagement dibagi views. Eh, Dikali 100% kalau tidak salah. Oh ya berarti gini, menghitungnya bisa dibilang, let's say, coba saya sambil pakai ini ya. Waduh, kok nggak bisa ya? Saya di sini deh buat page baru, let's say. Berarti untuk menghitung engagement, biaya per engagement, let's say, berarti total interaksi dibagi, let's say, engagement dibagi, nggak gini aja biar gampang. Ini dibagi views, dikali 100, kalau nggak salah, begini kurang lebih, dan maupun jika memang ada kesalahan mohon maaf. Kurang lebih seperti itu. Untuk menghitung engagement rate-nya, untuk engagement fee mungkin bisa diterapkan dengan, let's say, jumlah followers maupun eh, angka dari eh, fee fee dari KOL tersebut bisa disematkan. Mungkin hitung-hitungannya ada lagi. Gitu kurang lebih. Oke, untuk presentasi saya kurang lebih sudah selesai. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. End meeting dulu, end meeting.